Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zelda Ambrozianova Soraya dari kelas TL22B1. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas pengaplikasian mikrobiologi dalam pengelolaan limbah dengan judul mengolah limbah buah menjadi energi listrik dan biogas. Indonesia menjadi negara penghasil sampah terbesar kelima di dunia pada tahun 2020. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN pada tahun 2023, jumlah sampah per hari mencapai 48.860,48 ton dan sampah tahunan mencapai 17.834.73,38 ton. Salah satu penyumbang sampah yaitu limbah buah busuk. Limbah buah banyak ditemukan di pasar-pasar karena menjadi tempat berjualannya para pedagang buah. Lalu, apakah semua sampah buah dibuang begitu saja? Tentu saja tidak, karena sampah buah busuk dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik dan biogas. Dengan adanya isu lingkungan tentang efek rumah kaca akibat sistem pembuangan sampah yang buruk, maka salah satu jalannya yaitu dengan mencari sumber energi alternatif. Energi alternatif yang dapat dikembangkan dengan teknologi tepat guna dan relatif sederhana adalah biogas. Energi biogas dapat dihasilkan dengan memanfaatkan limbah buah busuk yang berasal dari pasar atau pertanian. Limbah buah tidak hanya berasal dari pasar saja, tetapi dari rumah tangga dan sebagian besar dari pedagang buah. Bahkan beberapa kota di Indonesia telah mengaplikasikan sampah buah menjadi energi listrik, seperti untuk lampu jalan, biogas, dan pupuk. Buah yang sering dipakai yaitu semangka dan melon, karena ada setiap tahun. Tidak hanya itu, jambu, jeruk, dan belimbing juga sering dipakai karena memiliki kandungan asam dan juga konsentrat mineral potensi listrik. Namun tidak semua sampah buah bisa digunakan. Salah satunya yaitu salak, karena buahnya memiliki biji yang keras. Tumpukan limbah buah-buahan ini jarang dimanfaatkan oleh masyarakat, karena sudah tidak layak konsumsi untuk makanan ternak. Biasanya sampah buah-buahan hanya dibiarkan saja, sehingga menimbulkan bau yang dapat mengganggu kebersihan lingkungan dan juga kesehatan. Keberadaan sampah buah-buahan yang melimpah memiliki potensi yang besar sebagai sumber biogas dan pupuk organik. Lalu bagaimana caranya mengubah buah busuk menjadi listrik? Ada beberapa tahapan. Yang pertama, buah busuk yang dikumpulkan dari hasil penyortiran buah dimasukkan ke mesin penghancur buah atau crusher. Lalu buah yang sudah hancur tersebut diperas cairannya dengan mesin pemeras dewatering. Kemudian cairan buah dimasukkan ke dalam reaktor biodigester untuk difermentasi menjadi biogas dan selanjutnya padatan sisa buah akan dikomposkan untuk digunakan sebagai pupuk. Sedangkan biogas yang terbentuk dibersihkan dari H2S dan kemudian disalurkan menjadi bahan bakar generator listrik. Prosesnya, jus buah busuk akan masuk ke mesin digester atau mesin pengurai. Lalu jus buah busuk disimpan di dalam mesin pengurai. Di dalam mesin tidak ada oksigen sama sekali atau disebut dengan anaerob. Dengan kondisi tanpa oksigen, bakteri anaerob pada buah busuk akan bekerja mengurai jus buah busuk dan menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang akan diubah menjadi listrik. Gas metana akan keluar dari mesin pengurai melalui pipa-pipa tertutup. Gasnya kemudian akan dialirkan atau dibawa ke ruang generator melalui pipa yang kemudian akan diubah menjadi listrik dengan gas metana menjadi bahan bakar untuk menghidupkan generator listrik. Tidak hanya menjadi listrik, tetapi gas metana juga bisa dimanfaatkan menjadi kompor gas. Buah busuk yang berair akan berpisah dengan ampasnya. Kemudian gas inilah yang dijadikan sumber untuk listrik atau gas. Anaerobic digestion berbahan sampah organik limbah buah bergantung pada kontrol temperatur dan masa penyimpanan retention time dengan menggunakan sistem biodigester sebagai tempat berlangsung proses fermentasi. Sistem biodigester yang digunakan pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui proses kerja dari anaerobic digestion dan untuk mengetahui kuantitas produksi biogas dari bahan uji sampah organik. Teknologi biogas ini ditujukan untuk memperoleh gas metan dari sampah buah-buahan dengan proses fermentasi secara anaerob atau tanpa udara. Gas metan hampir sama dengan gas LPG, di mana perbedaannya hanya pada unsur C. Sifat gas metan diantaranya tidak menimbulkan asap
dan mempunyai karakteristik pembakaran yang baik, yaitu nyala api stabil dan juga efisiensi yang tinggi. Dalam suatu produksi biogas, karbon C adalah komponen yang paling tinggi dihasilkan. Ketika sampah terurai, karbon C menjadi materi sel pada mikroba atau asimilasi karbon, dan akhirnya menjadi metan CH4 dan karbon dioksida CO2 atau disimilasi karbon. Pada kebanyakan proses anaerob, karbon berubah menjadi metan. Buah-buahan dalam penanganannya di pasar dapat terjadi pembusukan dikarenakan perlukaan secara mekanis seperti benturan, tekanan, dan getaran, serta dapat terjadi kerusakan akibat mikroorganisme. Bakteri yang terdapat dalam medium organik mengubah bahan organik menjadi energi listrik menggunakan substrat limbah buah-buahan. Di dalam kandungan buah sudah terdapat glukosa. Glukosa inilah yang merupakan sumber utama substrat yang diolah oleh mikroba dan menghasilkan listrik. Biasanya glukosa atau substrat digunakan dalam eksperimen MFC atau microbial fuel cell karena mudah dioksidasi oleh mikroba sehingga produksi listrik dapat meningkat. Tidak hanya menjadi listrik dan biogas, limbah buah busuk juga memiliki manfaat lainnya, seperti air fermentasi yang dapat diubah menjadi pupuk cair, padatan sisa buah atau limbahnya untuk pupuk kompos, gasnya untuk menyalakan kompor, dan listriknya dapat digunakan sebagai lampu penerangan jalan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.